Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Senjizi mengangguk, lalu melanjutkan berjalan ke selatan bersama Chen Ping. Setelah berjalan beberapa saat, Senjizi berhenti, mengamati situasi sekitar, lalu menggerakkan telapak tangan. Dengan lambaian tangannya, angin kencang menyapu dan menerbangkan seluruh salju di tanah. Masuk. Setelah salju tertiup, sebuah gua terungkap. Namun, gua itu sangat kecil dan Anda harus membungkuk untuk memasukinya. Memasuki gua ini, Anda bisa langsung menuju ke gerbang luar istana Guanghan. Di sini sangat tersembunyi. Tidak ada yang mengetahuinya, dan sangat aman. Saya telah menghasilkan uang dari gua ini selama periode waktu ini. Senjizi menunjuk ke gua dan berkata. Chen Ping melirik ke arah gua, lalu mencibir, kamu mengandalkan gua ini untuk membunuh orang dan mendapatkan barang, bukan? Chen Ping bisa dengan jelas merasakan ledakan kemarahan yang datang dari dalam gua. Senjizi tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat menjelaskan, rekan Tao, tolong jangan salah paham. Meskipun saya telah membunuh orang di gua ini, saya tidak pernah berani memiliki pikiran jahat terhadap rekan Tao saya. Bahkan jika kamu bergerak, itu tidak ada artinya. Chen Ping tersenyum ringan dan segera masuk ke dalam gua. Senjizi tertegun sejenak, lalu mengikutinya. Di dalam gua sangat gelap, Chen Ping tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan sebelum cahaya muncul di depan matanya. Ketika Chen Ping keluar dari gua, dia melihat kabut di depannya, dan di dalam kabut itu, ada sebuah istana. Di depan adalah istana luar istana Guanghan. Saya hanya bisa mengantarmu ke sini. Jika kamu ingin memasuki istana Guanghan, kamu masih harus mencari jalan sendiri. Senjizi berkata dengan hati-hati, oke, itu saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan menuju gerbang luar istana Guanghan. Chen Ping melihat dari kejauhan dan melihat beberapa biarawati wanita menjaga bagian luar istana. Para biarawati wanita ini semuanya begitu anggun dan anggun sehingga hanya dengan sekali melihat mereka akan membuat orang merasa bersemangat. Apa? Di luar gerbang luar istana Guanghan, ada beberapa kultivator laki-laki yang sepertinya mengikuti para kultivator perempuan. Para pembudidaya laki-laki ini diblokir untuk masuk dan tidak bisa masuk. Dilihat dari pakaian compang camping para pembudidaya laki-laki ini, mereka pasti menemukan jalan sendiri ke istana Guanghan, sepertinya mereka sangat menderita dalam perjalanan. Namun, biksu yang naik ke gunung secara pribadi tidak diizinkan memasuki istana Guanghan. Hanya mereka yang mendaftar di meja resepsionis dan dibawa oleh seseorang dari istana Guanghan yang bisa masuk. Segera, sekelompok orang lain berjalan menuju gerbang luar istana Guanghan. Tapi kali ini, Lan Yingying yang memimpin tim, diikuti oleh lebih dari selusin kultivator pria. Namu Kui ada di antara mereka. Saudari Lan, kamu di sini. Ketika seorang kultivator wanita dari istana Guanghan melihat Lan Yingying, dia segera membuka pintu dan menyambutnya keluar. Lan Yingying mengangguk, lalu memandang para biksu compang camping di depan pintu, sedikit mengernyit dan berkata, mengapa ada begitu banyak orang yang datang ke istana Guanghan secara pribadi hari ini? Mereka benar-benar keras kepala. Setelah mengatakan itu, Lan Yingying meminta semua biksu yang dibawanya untuk memasuki istana luar, dan dia berkata kepada biksu yang compang camping itu, tidak mungkin bagimu untuk datang ke istana Guanghan secara pribadi. Ayo kembali, rekan Tao, kami mengalami banyak kesulitan untuk menemukan tempat ini. Banyak orang meninggal di jalan, jadi biarkan kami masuk. Ya, kalau kita kembali seperti ini, kita pasti akan mati di tengah jalan. Biarkan saja kita masuk. Kami hanya ingin mencari pendamping Tao, dan kami bersedia berkontribusi untuk istana Guanghan. Beberapa biksu memohon kepada Lan Yingying, dan beberapa bahkan berlutut. Lan Yingying memandang para biksu ini, menghela nafas,
dan kemudian berkata, "Istana Guanghan, kami memiliki peraturan Istana Guanghan. Jika kami mengizinkan Anda masuk, bukankah itu buruk? Siapapun yang ingin memasuki Istana Guanghan dapat melakukannya. Jika Anda benar-benar ingin memasuki Istana Guanghan, masuklah dari sisi aula utama. Ada susunan ilusi di sana. Selama Anda bisa melewatinya, Anda bisa memasuki Istana Guanghan." Berbahaya. Beberapa biksu memandangi kabut putih, dan masing-masing dari mereka tampak malu. Tampaknya mereka tahu betapa kuatnya susunan hantu itu. "Hai, Chen Ping," yang tidak jauh dari sana, mendengar suara Lan Yingying dan melihat kabut di sisi itu, dan hatinya tiba-tiba menjadi gila. Lan Yingying menunjuk ke kabut putih tebal di samping aula dan berkata, "Jika kamu tidak memiliki keberanian, pergilah. Kamu tidak bisa masuk." Setelah Lan Yingying selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki aula utama. Para biksu yang tersisa saling memandang dengan kaget. Dia masih khawatir tentang cara masuknya, tapi sekarang dia punya cara. Chen Ping berjalan menuju kabut tanpa ragu-ragu. Namun siapa sangka mesin ajaib itu menyusulnya, meraih Chen Ping dan berkata, "Rekan Tao, kamu tidak boleh melakukan ini. Susunan ilusi ini bukanlah keberadaan biasa. Kamu tidak bisa masuk. Sejauh yang saya tahu, tidak ada cara untuk memasuki Istana Guanghan melalui susunan ilusi. Banyak orang telah mati di dalam. Ada berbagai kombinasi formasi dalam susunan ilusi ini. Beberapa orang terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar seumur hidup. Kamu tidak boleh mencobanya." "Saya tidak khawatir. Jika bukan karena kemurahan hati Anda dan memberi saya begitu banyak uang, saya tidak akan memberi tahu Anda. Tidakkah Anda melihat bahwa para biksu itu tidak berani mencobanya?" Sen Jizi membujuk Chen Ping untuk tidak membiarkan Chen Ping memasuki rangkaian ilusi. Chen Ping melirik mesin itu, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tahu beberapa teknik formasi. Bahkan jika saya tidak bisa mengopernya, saya masih bisa keluar tanpa masalah. Saya harus mengingatkan Anda, jika Anda terjebak di dalamnya saat itu tidak ada hubungannya dengan saya." Ketika Sen Jizi melihat Chen Ping bertekad untuk pergi, dia melepaskannya. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan menuju barisan ilusi. Ketika beberapa biksu di depan pintu melihat Chen Ping berjalan menuju barisan ilusi, mereka semua terkejut. Bahkan para kultivator wanita dari Istana Guanghan di pintu memandang Chen Ping dengan kaget. Sepertinya orang ini tidak mengetahui seberapa kuat formasi hantu itu, namun dia berani mencobanya. Tidak ada yang mencoba susunan ajaib selama berhari-hari, dan ada pertunjukan bagus lainnya hari ini. Formasi hantu itu adalah alasan Tuan Istana, hanya untuk membuat para biksu yang datang ke Istana Guanghan secara pribadi menyadari kesulitan mereka. Pensiun. Petik 2. Beberapa biarawati Istana Guanghan sedang berdiskusi. Chen Ping masuk ke dalam formasi ilusi tanpa ragu-ragu, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Melihat sosok Chen Ping menghilang ke dalam formasi ilusi, Sen Jizi menghela nafas, sungguh pria yang baik. Dia pasti masih memiliki banyak uang. Sayang sekali, sebelum memasuki formasi ilusi, berikan saya semua uang yang kamu miliki. Oke, ternyata Sen Jizi sedang memikirkan uang untuk Chen Ping. Jika orang tersebut mati dalam susunan ilusi, koin spiritual yang ada padanya tidak akan berguna. Sen Jizi berbalik dan hendak pergi. Tapi saat ini, ada kabut dalam formasi ilusi yang melesat langsung ke langit. Sen Jizi tertegun dan menatap kosong pada formasi ilusi. Bahkan para biksu dan biksuni perempuan di depan pintu membuka mulut mereka dengan wajah terkejut. Bagaimana mungkin ini akan menghancurkan formasi luar dari formasi hantu? Sen Jizi berkata dengan tidak percaya. Begitu Chen Ping memasuki formasi hantu, dia menerobos formasi luar dari formasi hantu dan langsung memasuki area inti dari formasi hantu. Kecepatan ini terlalu cepat. Ada cukup banyak orang yang bisa menerobos formasi sihir di luar formasi hantu, tapi tidak ada orang yang secepat Chen Ping. Bagaimana ini mungkin?
Bukankah orang itu baru saja masuk? Itu terlalu keterlaluan. Dalam sekejap mata, formasi luarnya rusak. Apakah orang ini master formasi? Tidak ada gunanya meskipun itu adalah arai mage. Dia tidak bisa menghancurkan inti dari arai ilusi, jadi dia hanya akan menunggu untuk terjebak di dalam. Jika tidak ada cara untuk menembus formasi luar, masih ada kemungkinan tersesat dan kembali. Sekarang kita telah memasuki inti formasi ilusi, kita akan terjebak di dalam. Beberapa biarawati istana Guanghan sedang mengobrol satu sama lain. Pada saat ini, Lan Yingying berjalan dengan cepat, sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi? Orang-orang itu benar-benar memasuki rangkaian ilusi. Lan Yingying mengira para biksu berpakaian compang camping itu telah memasuki formasi ilusi karena kata-katanya. Tidak, orang-orang itu masih berdiri di luar. Ada orang lain yang masuk. Tetapi pria ini sangat aneh. Dia datang ke istana Guanghan secara pribadi, dan pakaiannya masih utuh, dan sepertinya dia tidak menemui kesulitan sama sekali. Kata seorang kultivator wanita dari istana Guanghan. Orang lain, Lan Yingying sedikit terkejut. Setelah melihat Lan Yingying, mesin ajaib itu berbalik dan pergi dengan cepat jika Lan Yingying menemukannya. Kalau begitu aku khawatir caranya menghasilkan banyak uang akan hilang. Saat ini, dalam formasi hantu, Chen Ping berjalan ke depan dengan santai dan puas. Formasi hantu ini tidak berdampak sama sekali pada Chen Ping. Tiba-tiba, seseorang memanggil Chen Ping. Chen Ping mencari suaranya dan menemukan beberapa wanita cantik berjalan menuju Chen Ping. Ketika dia semakin dekat, Chen Ping menemukan bahwa itu sebenarnya Ge Yuhan, Ge Jiai, Gulinger, Wu Meier, Ji Ruxue. Kamu. Chen Ping memandang wanita di depannya dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Apakah kita cantik? Ji Ruxue tetap begitu berwibawa dan anggun, dengan kulitnya yang seputih salju dan penampilannya yang memukau membuat orang-orang jatuh cinta padanya. Lebih penting lagi, Ji Ruxue mengenakan gaun putih saat ini, dan tubuhnya yang menjulang sangat menarik. Gadis-gadis lain juga mengenakan pakaian yang sangat berani, memperlihatkan area kulit yang luas. Masing-masing menawan seperti sutra dan memancarkan aroma yang menggoda. Chen Ping memandang wanita di depannya, merasa sedikit sedih di hatinya. Ayo, bermain denganmu dan membuatmu ingin mati. Ji Ruxue melangkah maju dan dengan lembut menyentuh wajah Chen Ping. Mereka sepertinya tidak mengenal Chen Ping, lagi pula Chen Ping telah mengubah penampilannya. Sialan, orang suci dari istana Guanghan, karena memperlakukan wanitaku sebagai godaan dalam rangkaian ilusi. Aku harus menyelesaikan masalah dengannya. Chen Ping tiba-tiba mengumpat dengan marah, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan semua wanita di depannya menghilang. Chen Ping tidak tertipu, dia tahu bahwa wanita-wanita ini disebabkan oleh formasi hantu. Namun, orang suci dari istana Guanghan sebenarnya menggunakan penampilan perempuan Chen Ping sebagai dasar godaan, yang tidak dapat diterima oleh Chen Ping. Seksi. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah biksu muda, mencari teman Tao dan mendambakan kecantikan biksu wanita dari istana Guanghan. Bahkan mengetahui bahwa itu semua hanya khayalan dan palsu, Chen Ping merasa masam di hatinya. Dia memutuskan untuk meminta penjelasan ketika dia bertemu dengan orang suci dari istana Guanghan. Godaan semacam ini dipatahkan oleh Chen Ping dengan lambaian tangannya, tetapi banyak orang mendapat masalah di sini. Jika dalam formasi ilusi ini, ada begitu banyak wanita cantik memikat yang mengenakan pakaian minim, hanya sedikit orang yang bisa menahannya. Saat Chen Ping melambaikan tangannya untuk melepaskan diri dari godaan dalam formasi ilusi, lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap gulita, diikuti oleh gelombang udara dingin dan raungan hantu yang ganas. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Formasi ilusi tingkat rendah seperti itu sebenarnya dapat menjebak begitu banyak orang. Sungguh menyedihkan. Para biksu di surga dan dunia manusia hanya tahu terlalu sedikit tentang seni formasi.
Chen Ping diam-diam mencibir dan berjalan ke depan tanpa mempedulikan segala sesuatu di sekitarnya. Chen Ping terus berjalan ke depan, tetapi formasi di belakangnya tiba-tiba runtuh. Sama seperti ini, mereka runtuh sepenuhnya, ketika Chen Ping melihat aula utama lagi, formasi hantu di belakangnya benar-benar runtuh dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Susunan ilusi runtuh dan menghilang secara langsung. Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang melewati formasi hantu dan memasuki gerbang luar istana Guanghan? Siapa dia? Ini luar biasa. Keributan yang disebabkan oleh runtuhnya formasi ilusi langsung menimbulkan diskusi di antara banyak biksu di istana luar. Mereka semua dibawa masuk dengan mendaftar, tetapi mereka tidak menyangka ada orang yang bisa melewati formasi ilusi istana Guanghan dan memaksa masuk.